Kita mau resensi buku Filosof Juga Manusia. Buku ini ditulis oleh Bapak Fahrudin Faiz, tebalnya 202 halaman, diterbitkan oleh MJS Channel pada tahun 2016. Buku ini kalau Iva bilang, kita akan ziarah kepada perjalanan hidup para filsuf. Dan kita akan diajak untuk mengenal lebih jauh seperti apa sih kehidupan sehari-hari seorang filsuf. Dan ternyata ketika Iva sudah baca, filsafat dan para pemikirnya adalah mereka sama seperti saya, sama seperti kalian, sama seperti kita. Kita diajak untuk mengenal lebih jauh dengan bahasa yang ringan, dan buku ini cocok sekali buat teman-teman yang gak suka filsafat atau mau belajar filsafat dan yang cinta banget sama filsafat. Nah, salah satu filosof yang dikemukakan dalam buku ini yakni filosof Plato. Plato dengan berbagai pemikirannya yang jelimet tentang ide khususnya, kita akan dibawa oleh contoh yang sederhana. Misalkan begini, ibu kita sedang memasak di dapur, memasak wortel, dicampur telur puyuh, dicampur ayam, dan itu menjadi satu kesatuan yang makanan begitu lezat. Ketika kita sudah mencicipi makanan itu, sebenarnya sebelum ada makanan itu sendiri, sebelum tercipta makanan itu sendiri, ide tentang makanan itu sudah ada yang dibuat oleh ibu. Jadi itu yang dimaksud oleh ide dari filsafat milik Plato. Kadang dalam buku lain kita bacanya begitu bingung, membingungkan, dan kita dipaksa untuk berpikir. Padahal di buku ini diungkapkan sesederhana itu. Contoh lagi pemikirannya Sartre, seorang filosof eksistensialis yang tidak peka terhadap perempuan. Nah, bagi dia, manusia itu tidak punya eksistensi bawaan. Kita punya eksistensi bawaan, kita akan punya eksistensi tergantung perilaku kita kepada masyarakat. Misalnya, saya dikenal jahat tergantung penilaian masyarakat kepada saya, dan itu tergantung perilaku saya juga. Jadi eksistensi itu dibangun oleh manusia itu sendiri. Beda dengan gelas, beda dengan pisau yang sudah memiliki eksistensi bawaan ketika dia ada. Misal gelas wadahnya untuk meletakkan air, pisau untuk memotong. Mereka sudah punya eksistensi bawaan, beda dengan manusia. Dan kita dibawa oleh pemahaman filsafat yang begitu ringan. Filsafat itu adalah bagian dari kita, bagian dari kehidupan, dan bagian dari hal-hal dalam hidupnya, mengalami depresi, mengalami gangguan jiwa, putus cinta, menangis lantaran perempuan, dan semacamnya. Di sisi itu, kita akan berpikir bahwa mereka sama seperti kita, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, tapi mereka out of the box, mampu keluar dari masalah itu sehingga memiliki pemikiran yang revolusioner dan dibutuhkan oleh dunia, dibutuhkan sampai sekarang. Kalau dibandingkan dengan sekarang, kita memiliki banyak akses dan fasilitas untuk memperoleh ilmu pengetahuan, untuk bisa membaca buku. Padahal di masa mereka sangat berada dengan keterbatasan. Kita akan melihat bagaimana ketika Aristoteles misalkan menemukan pemikirannya di tengah keterbatasan yang ada. Tapi itu tidak membuat mereka untuk tidak berhenti buat berpikir, tidak berhenti memikirkan apa sih sebenarnya yang ada di depan saya, bagaimana penciptaannya, bagaimana prosesnya, kok jadi seperti ini. Itu yang paling ditekankan dalam diri kita, bahwa keingintahuan yang besar akan menuntut kita untuk menjadi seorang pemikir yang kritis, menjadi seorang yang kritis, mampu peka terhadap lingkungan, dan bisa memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, setidak-tidaknya misalkan dalam pemikiran kita sendiri seperti para filsuf ini. Selain itu, pemikiran-pemikiran para filsuf yang dijabarkan oleh penulis tentu sangat ringan jika dibandingkan dengan buku yang lain.
Biasanya kalau buku yang lain kita mesti mikir panjang sampai kita merasa bahwa filsafat itu adalah hal yang membosankan karena kita dipaksa untuk berpikir mulai dari pemikiran filsuf A, filsuf B, dan filsuf yang lain. Akan tetapi uniknya buku ini menyajikan pemikiran filsafat yang membuat kita tertarik dengan filsafat. Awalnya Iva nggak suka filsafat, tapi semenjak baca buku ini menjadi hal yang filsafat adalah hal yang berada di sekitar kita, ada di kehidupan kita. Selain menemukan hal yang luar biasa bagi saya dalam buku ini, ada hal penting yang harus kita garis bawahi bahwa kita, aku, kamu, dan kalian semua punya waktu 24 jam. Dan mereka, para filsuf yang saat ini sering dibicarakan dalam lingkup akademik, dalam pemikiran-pemikiran sebuah negara yang dibandingkan oleh teori-teori yang mereka kemukakan, mereka juga sama-sama punya waktu 24 jam. Kita juga punya waktu 24 jam. Tapi bagaimana pemanfaatan waktu kita untuk diri kita sendiri, untuk orang lain? Bukankah para filsuf juga punya waktu 24 jam kan? Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa produktif dalam artian sesuai bidang yang kita geluti, sesuai dengan hal-hal yang selama ini menjadi passionnya kita. Itu tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengelola, dan bagaimana self control kita terhadap sesuatu.